Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Ini adalah video bagian yang kedua ya. Dari video sebelumnya kita sudah membahas 4 buah soal ini. Menyusun persamaan garis lurus jika diketahui gradien dengan satu titik ataupun dua titik dan melalui grafik. Kita akan lanjutkan nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, kita lanjutnya nomor 5. Ada sebuah grafik garis M melewati titik negatif 3 di sumbu Y dan 4 di sumbu X. Apa persamaan garis M-nya? Oke, ini kita baca di koordinat 0, negatif 3, sedangkan ini dibaca 4,0. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus mencari persamaan garis dua titik ya. Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, kita gunakan rumus ini. Bisa. Atau mau cepat juga bisa menggunakan rumus dengan satu gradien. Ya, ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini ada opsional saja, kita memilih, ya jawabannya pasti sama. Nah, kita coba menggunakan cara dua titik ini ya. Sama dengan dulu. Nah, kita anggap dulu X1, Y1-nya yang titik bawah ini, 0 dan negatif 3. Lalu X2, Y2-nya titik yang kedua nih, 4 dan 0. Gitu ya. Oke, kita masukkan Y tetap ya, tidak berubah. Kurangi Y1-nya itu negatif 3. Gitu ya. Y2 kurangi Y1 berarti 0 dikurangi negatif 3. Oke, sama dengan X kurangi X1 berarti X kurangi 0 ya. X2 kurangi 1 berarti 4 dikurangi 0. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Y kurangi negatif 3 berarti kita baca Y tambah 3 ya. Min gitu ya. Ini juga sama bawahnya. 0 kurangi negatif 3. Jadi 0 tambah 3. Berarti 0 tambah 3 ya 3. X dikurangi 0 ya tetap X. 4 dikurangi 0 ya tetap 4. Nah, selanjutnya ini kita kali silang gitu ya. Kita kali silang. 4 dikali Y tambah 3. Pakai kurung. Lalu sama dengan 3 dikalikan X. Oke. Nah, ini kita kalikan distributif. 4Y ditambah 12 sama dengan 3X. Gitu ya. Nah, semua persamaannya minta implisit sama dengan 0 di kanan. Nah, berarti yang kiri, yang kanan kita ke kiri kan. 4Y-nya tetap, ya. Terus 3X-nya pindah jadi min 3X tambah 12 sama dengan 0. Kita lihat jawabannya 4Y min 3X tambah 12 berarti opsi C ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut soal nomor 6. Garis G mempunyai persamaan ini 8X tambah 4Y sama kurangi 16 sama dengan 0. Garis H sejajar dengan garis G dan melalui titik 5, negatif 3. Nah, persamaan garis H itu apa? Oke, ini mudah sebenarnya. Tapi kita ingat dulu, kalau kata sejajar berarti gradiennya itu sama. Jadi ini garis G katakanlah ya, gradien G dan gradien garis H itu sama, gitu ya. Jadi kita menggunakan rumusnya sama seperti yang cara di awal, hanya gradiennya ambil gradien yang kedua. Karena yang dicari adalah garis G ini persamaannya apa. Gitu kan? Hanya diketahui titik, berarti gradiennya bisa kita cari dari gradien garis si H ini. H-nya melalui persamaan. Berarti gradien garis H, gitu ya. Ini dari 8X tambah 4Y min 16 sama dengan 0. Kita cari dulu gradiennya. Nah, gradien garis H, ini kan implisit ya. Nah, implisit kan min X per Y. Berarti min 8 per 4. Min 2 ya. Berarti gradien H itu min 2. Nah, berarti kita simpulkan gradien G itu juga min 2. Nah, berarti sama kan gitu ya. Sehingga kita menggunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M2 di sini ya. Ini lanjut lagi. X kurangi X1. Nah,
Oke ya, tidak susah ya. Kita lanjut nih. Oke. Nah, sekarang 5, negatif 3 ini dibacanya X1 dan Y1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Y kurang Y1, Y kurangi Y1-nya negatif 3. Nah, gini. M2-nya di sini tadi negatif 2. X dikurangi X1, berarti X kurangi X1-nya 5. Oke, lanjut ya. Y kurangi negatif 3, berarti Y tambah 3, kita baca. Nah, ini distributifkan. Negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 5, positif 10. Nah, selanjutnya sekarang ini semuanya implisit ya. Berarti sama dengan 0. Di kanannya 0. Kita pisahkan dulu ya. Y-nya tetap di kiri, min 2X dari kanan jadi positif 2X plus Y. 3 tetap di kiri, 10 dari kanan pindahin ke kiri. Gini. Oke, masih sama dengan 0. Kita rapikan lagi. 2X tambah Y, 3 kurangi 10 itu min 7. Nah, gitu ya. Nah, sudah dapat jawabannya? Oh ya, ini opsi B ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini hampir sama seperti di soal nomor 6. Tapi ini kondisinya tegak lurus ya. Berarti gradiennya terbalik. Nah, kita cari dulu gradien ini. Gradiennya berapa nih M-nya? Ini min 3 per 4 ya. Ini dengan cara eksplisit ya. X per Y. Berarti X-nya min 3, Y-nya 4. Nah, maka gradien yang garis kedua ini terbalik. 3 per 4 kita balik jadi 4 per 3. Asalnya negatif, di sini jadi positif. Nah, gitu ya. Oke, gradiennya sudah dapat. Titiknya sudah ada. X1-nya, Y1-nya kita tulis aja dulu. X1-nya min 1, Y1-nya 2. Nah, gitu ya. Kita gunakan rumus yang tadi. Oke, kita highlight lagi. Nah, ini harus makin terbiasa, nanti hafal rumusnya. Y kurangi 1, Y kurangi 2, sama dengan M2-nya 4 per 3. X dikurangi X1-nya negatif 1, berarti min 1, gitu ya. Oke, tanda kurung. Y kurangi 2, nah ini kita kali distributif ya. Nah, ini kita baca menjadi plus ya, min. Gitu ya. Ini 4 per 3 dulu kali X. 4 per 3 X. 4 per 3 kali positif 1. Ya, tetap ya, 4 per 3. Ada penyebut 3 semua, masing-masing pecahannya. Berarti kita amankan dulu, kita kalikan 3 supaya penyebutnya hilang. Kalikan 3 semuanya ya. Berarti 3Y kurangi 6 sama dengan, ini jadi hilang 3-nya, 4X. Ini juga hilang 3-nya, jadi tinggal 4. Nah, ini minta semuanya implisit ya. Nah, kita ke bawah dulu. Berarti di kanannya harus 0. Di kirinya 4X ini gitu ya. Dari positif pindah jadi negatif di sini. Terus positif 3Y-nya tetap di kiri, negatif 6 tetap di kiri. Nih 4 pindahin ke kiri jadi negatif. Nah, negatif 4X tambah 3Y negatif 10. Gitu ya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya tidak ada variabel X yang negatif 4. Nah, ini adanya AB, ini positif semua. 4. Nah, kita kalikan negatif 1 aja ya, supaya positif nih, negatif 4X-nya. Jadi 4X kurang 3Y. Nah, ini plus 10 sama dengan 0. Nah, ya, ada deh jawabannya opsi A. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini. Oke, nomor 8 ya. Kejauhan. Persamaan garis B. Oke, garis B ini gimana caranya nih? Jadi bisa kita menggunakan teori yang hubungan dua buah garis. Ini adalah lambang siku-siku kan. So, pasti ini tegak lurus ya. Nah, garis B ini berarti kita lihat dia melewati di titik 4,0.
Betul kan? Berarti nanti titik yang pertama ini anggapnya nanti titik 4 dan 0 ini, ya. Lalu di sini ada garis, katakanlah ini garis apa ya? Garis lain gitu ya, melewati 3 dan 4 juga sama. Nah, pertemuannya di 4. Kita baca di sini 0,3 kan. Artinya kalau ada dua buah titik, ini garis ini bisa lihat dilalui dua buah titik, berarti gradiennya bisa kita cari dong. Nah, kita cari dulu gradiennya. Ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1 kan gitu ya. Berarti 3 dikurangi 0 gitu ya. 0 dikurangi 4. Berarti gradiennya itu 3 per negatif 4. Nah, kita dapat kesimpulan garis pertama lah ini ya, M1 gitu. Itu negatif 3 per 4. Maka si gradien B, MB gitu ya. Ini kita balikin aja. Jadi 3 per 4, jadi 4 per 3. Min jadi plus. Nah, jadi gradien garis B ini adalah 4 per 3. Nah, titik yang dilewatinya ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah ada dua buah yang diketahui gradien dan titik, ya sudah, kita gunakan cara yang tadi. Yang kita kerjakan di awal semua. Ini ya. Pohon di highlight lagi, supaya ingat. Oke. Kita lanjut. Berarti sama dengan ya di tengah-tengah Y minus 1 berarti Y kurangi 0 kan gitu kan. M2 nya 4 per 3. X dikurangi X1 berarti X dikurangi X1 nya 4. Nah gitu ya. Sama dengan tetap Y kurangi 0 nya tetap jadi Y ya. Tetap ya. 4 per 3 dikalikan ini pakai distributif perkaliannya. 4 per 3 X 4 per 3 dikali negatif 4. Berarti negatif 16 per 3 ya. Nah udah jawabannya ini. Ya, terlihat susah padahal mudah ini ya. Oke, jadi 4 per 3 X kurangi 16 per 3 itu opsi B. Oke. Bisa dipahami ya. 4 soal kedua di bagian video ini. Materi kita menyusun persamaan garis lurus. Dari nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.